Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan cerita game ini sangat realistis part yang ke-19. Di part sebelumnya, Chuguang bertemu dengan Shiki, pedagang dari Red River Town, dan mengupdate game Wasteland Online ke versi alpha 0.3. Dan di part kali ini, para pemain sepuh mulai bergerak dengan cepat supaya perkembangan mereka tidak disalip sama player baru. Dan akhirnya si Tobrut pun kembali login ke dalam game. Gimana keseruannya? Gak usah basa-basi lagi, langsung pasang headset dan kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Sebelumnya, Chuguang memberikan permen lollipop untuk si Ayan karena berhasil menghafalkan kosakata yang dibutuhkan sebagai penjaga toko senjata. Melihat reaksi si Ayan, Chuguang menduga jika si Ayan pasti sedang menghalu hal-hal yang aneh. Oleh karena itu, sebaiknya Chuguang segera pergi meninggalkannya. Saat ini semua player sudah logout. Sekarang waktunya Chuguang melihat forum resmi Wasteland Online. Dia merasa jika forum pasti sedang rame gara-gara update versi alpha 0.3. Whitehorse memuji pengembang game ini karena selalu melakukan update besar dengan cepat dan selalu melakukan pengoptimalan kecil setiap hari. Bang Mercy sampai terharu dengan keseriusan developer dalam mengembangkan game ini. Uncle Time menyadari jika kedepannya nanti para player tidak akan mendapatkan poin kontribusi setelah menyelesaikan misi harian mendatang. Dan hal ini membuat beberapa player tidak senang. Belum genap 3 hari Chuguang merilis versi alpha 0.2. Di versi terbaru nanti lebih banyak konten yang tidak kalah seru. Dia yakin jika semua player pasti akan bersemangat. Kakatur menyadari detail kecil, yaitu status player bisa meningkat menjadi penduduk dengan membayar 2000 poin kontribusi. Hal ini memungkinkan jika akan ada misi yang hanya bisa dilakukan sama player yang statusnya sudah menjadi penduduk. Sementara itu, Flying Mall sangat senang dengan update ini. Dia ingin segera membangun rumah. Dan apa jadinya jika dia membangun rumah tanpa membeli tanah? Jelas itu akan menjadi bangunan ilegal. Sedangkan Macabasi menghina Flying Mall dengan mengatakan kalau membangun rumah itu sangat membosankan, mending bertani. Bangsat, kenapa mereka malah fokus ke hal-hal random anjir? Umpat Chuguang dalam hati. Kemudian Chuguang menyuruh player bersabar. Dia akan menjelaskan secara detail tentang kepemilikan tanah pribadi di Wasteland Online. Pertama-tama, Wasteland Online merupakan game open world dengan map yang sangat luas, hampir tak terbatas. Namun sebagai gantinya, zona aman yang disediakan oleh shelterlah yang dibuat terbatas. Untuk tanah pribadi seluas 5 meter persegi ini bisa dianggap sebagai ruang pribadi yang disediakan oleh shelter di dalam tembok. Di area tersebut, player bisa membangun rumah di tanah mereka sendiri selama tinggi rumah tidak melebihi bangunan sanatorium. Jika player ingin menambah luas tanah pribadi, ada 2 cara. Yang pertama dengan menggunakan poin kontribusi, dan yang kedua bisa bekerja sama dengan player lain untuk membangun rumah bersama. Jika ada pertanyaan, apakah aku bisa membangun rumah di luar tembok? Jawabannya iya. Pihak developer menjanjikan bahwa setiap pemain bebas menggunakan kreativitas mereka untuk mengubah dunia Wasteland. Di sisi lain, server juga akan terus diupdate. Kreativitas merupakan salah satu elemen inti dari game Wasteland Online. Kebebasan penuh dalam berkonstruksi akan disimpan secara permanen. Tapi perlu dicatat bahwa kebebasan dalam konstruksi ini hanyalah fitur yang didukung oleh server. Meskipun player bisa menggunakan fitur ini, mereka tetap harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan sama administrator. Wilayah outpost terdepan tidak hanya mencakup tembok,
tetapi juga wilayah di luar tembok seperti penyangga pertahanan, lahan pertanian, dan sebagainya. Selama player tidak menimbulkan ancaman terhadap keamanan publik dan fasilitas outpost, maka mereka bisa memanfaatkan kreativitas untuk membangun apapun dengan bebas di sana. Akan tetapi, fasilitas di wilayah luar bukan tanggung jawab shelter. Selain itu, skala outpost juga akan terus berkembang. Jika bangunan player tidak sengaja masuk ke dalam batas wilayah outpost, maka administrator tidak akan langsung membongkar bangunan tersebut, tapi akan memberikan waktu 30 hari kepada pemiliknya. Selama waktu 30 hari itu, player harus mengklaim tanah dan bangunan itu dengan menggunakan poin kontribusi. Kalau tidak, administrator memiliki wewenang untuk menghancurkan, mendaftarkannya ke fasilitas umum, atau melelangnya berdasarkan tujuan dan kualitasnya. Tergantung keputusan yang diambil, administrator akan memberikan player beberapa bentuk kompensasi sesuai keinginannya. Di akhir tahap pengujian, pihak developer mempertimbangkan untuk memakai mata uang digital atau akuntansi elektronik untuk mengintegrasikan sistem mata uang dengan panel atribut, lalu menyajikannya langsung di depan pemain dalam antarmuka visual, sama seperti game yang sering kita mainkan. Jadi atribut, stat, dan properti bisa diperiksa kapan saja. Akan tetapi, fitur ini tidak akan mudah diimplementasikan karena banyak masalah teknis yang rumit. Jadi untuk sekarang, player sabar aja dan percaya kepada tim developer. Kemudian Coguang juga sudah membagikan 20 undangan beta tester pada update kali ini. Jika beruntung, calon player akan mendapatkan email dari pihak developer Wasteland Online. Sambil menghela nafas, Coguang akhirnya selesai juga menambahkan penjelasan detail tentang update versi mendatang. Sekarang saatnya Coguang melihat kolom komentar yang ada di forum. Atmogai, Potato Aim, dan Working Hard memohon supaya menjadi 20 orang beruntung yang akan mendapatkan undangan beta tester. Sementara itu, Yorking bersikap skeptis kalau tidak ada game VR yang sangat realistis. Semua orang di grup Mega Banteng adalah bot. Brother Guang atau Brother Leg itu penipu. Kalau game yang serealistis itu beneran ada, aku akan memakan taiku sendiri. Brengsek kalian semua, umpatnya. Si brengsek lain, Quit Smoking, juga ikut komen. Kok bisa-bisanya sudah ada 50 undangan beta tester dan dia belum dapat juga undangan beta tester tersebut. Di sisi Coguang, dia sedikit familiar dengan ID Yorking ini. Coguang menduga jika Yorking adalah salah satu anggota grup Mega Banteng. Karena penasaran, Yorking mengecek forum resmi. Dia terus-terusan skeptis supaya dapat undangan beta tester dari Coguang. Dan ternyata benar, Yorking sudah melakukan praregistrasi. Coguang sudah lelah dan ingin istirahat. Dirinya tidak menyangka jika ada banyak orang yang skeptis dengan game Wasteland Online. Meskipun Yorking membuat player lain skeptis, Coguang hanya perlu menyaring 300 atau lebih dan merekrut 20 player yang dapat diandalkan dalam game. Sebagai mantan sales, Coguang memiliki kemampuan analisis yang tinggi. Melalui postingan atau komentar di forum, Coguang bisa mengetahui apakah orang ini layak atau tidak. Selain itu, dimanapun tempatnya dan apapun gamenya, pasti ada player badutnya, terutama di grup keluh kesah. Kalau memang tidak suka sama gamenya, ya jangan gabung ke grup atau forumnya. Banyak hal yang masih bisa dilakukan. Tapi para badut ini tetap memilih menjadi orang goblok hanya demi sebuah game. Benar-benar SDM rendah. Aku tidak perlu menghabiskan energiku hanya untuk melayani badut. Silahkan kalian keluar-keluar di grup. Aku tidak mau repot-repot berurusan dengan badut game goblok seperti kalian, ujar Coguang dalam hati. Pagi harinya, para player berlomba-lomba membuat kelompok kecil. Soalnya hal ini akan memudahkan mereka dalam bermain game Wasteland Online ke depannya nanti. Aku player tipe agility yang sedang cari rekan satu tim.
Player tipe persepsi, berpenampilan menarik, dan berpengalaman lebih diutamakan. Yang mau ikutan misi memungut item di gedung-gedung wilayah utara, cepat kemari, teriak Farhan. Workshopku juga buka lowongan. Tidak perlu good looking, yang penting berpengalaman di bidang furnitur dan pertukangan. Gaji 10 koin perak dan 200 poin kontribusi. Belum termasuk tunjangan. Ayo, 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 teriak Bang WC. Setelah update versi Alpha 0.3, Cuguang memberikan kompensasi berupa 5 koin tembaga. Kalau ada yang berpikir 5 koin tembaga itu kikir, sebenarnya tidak juga. Banyak hal yang bisa dilakukan dengan 5 koin tembaga tersebut. Dengan itu, player bisa menyewa beragam alat di workshop selama 5 jam. Terus bisa juga buat beli 1 pon ubi tanduk atau gandum hijau. Kalau mau, player juga bisa beli 0,2 pon daging dendeng di gudang makanan. Dalam waktu kurang dari 1 jam, para player jenius ini telah membiasakan diri dengan aturan versi terbaru dan mulai mencari cara untuk beradaptasi dengan gameplay versi terbaru tanpa melanggar aturan. Kemudian kita diperlihatkan dengan 4 player paling sepuh di Wasteland Online yang sedang mendiskusikan beberapa hal. Ample Time menjelaskan ke mereka bertiga bahwa update kali ini berfokus pada perubahan sistem ekonomi dan sistem kehormatan. Sebelumnya Ample Time sudah konsultasi dengan Little Seven tentang cara memperoleh poin kontribusi. Selain membuat pencapaian, ada cara lain, yaitu mereka bisa memilih beberapa pekerjaan. Ambil contoh manajer gudang yang memiliki persyaratan paling rendah. Player bisa mendapatkan 100 kontribusi dengan bekerja selama 1 hari. Kalau player memulai dari 0, maka dalam kondisi normal, player butuh waktu 20 hari untuk meningkatkan statusnya dari penghuni menjadi penduduk. Great Gal menambahi bahwa sistem ketenaga kerjaan bukanlah satu-satunya pilihan. Misi harian memiliki jaminan kontribusi yang dapat diperoleh. Contohnya, jika player menebang 20 pohon dan membawanya ke workshop, selain gaji menebang pohon, player juga akan mendapatkan 80 kontribusi. Batas poin kontribusi dalam misi harian dibatasi maksimal 160 biar currency di game ini seimbang. Jika poin kontribusi misi harian ditambah dengan misi profesi, maka maksimal poin kontribusi yang bisa diperoleh dalam sehari adalah 260. Jadi setidaknya player butuh 8 hari untuk mengumpulkan 2000 poin kontribusi. Berarti 3000 poin kontribusiku sudah tergolong banyak dong, ujar Night Ten. Segitu doang banyak, punya aku aja 5000, ujar White Horse. Dasar bangsat, umpat Night Ten. Kembali ke topik utama, mereka berempat membahas cara memperoleh poin kontribusi dengan efisien supaya tidak kalah dengan player lain. Saat mereka pertama kali masuk ke game, kontribusi penebang pohon dihitung berdasarkan panjang dan ketebalan batang kayu. Batang kayu setebal lengan dewasa dihargai 1 poin kontribusi setiap 3 kaki. Dan batang kayu setebal paha dewasa dihargai 2 poin kontribusi setiap 3 kaki. Saat itu pihak developer tidak merencanakan skala numerik game dengan baik, yang mengakibatkan White Horse mendapatkan lebih banyak poin kontribusi karena dia player tipe strength. Player yang memiliki stamina paling sedikit jelas tidak diuntungkan, sehingga mendapatkan poin kontribusi lebih rendah dari White Horse. Di versi Alpha 0.2, pendapatan dari menebang pohon berkurang secara signifikan. Dan versi Alpha 0.3, menebang pohon hanya dihargai 2 atau 4 koin tembaga tergantung ketebalan dan panjang kayunya. Selain itu, jika mereka nggak punya kapak, player harus sewa di workshop dengan biaya 1 koin tembaga per jamnya. Profesi penebang kayu sekarang sudah tidak bisa diandalkan lagi. Mereka harus mencari hal yang baru. Namun sebagai player paling sepuh di game ini, mereka memiliki keuntungan dari player lain karena memiliki poin kontribusi tertinggi di game Wasteland Online saat ini. Ample Time sudah mengupgrade statusnya ke penduduk.
Dia menyarankan kepada ketiga kawannya untuk mengupdate status mereka sesegera mungkin. Dengan begitu, mereka berempat bisa membeli total 20 meter persegi tanah di dekat sanatorium. Buat apa beli tanah di sana, anjir? Tanya Night Ten. Ya buat bangun rumah, goblok, bentak Uncle Tem. Dia berencana membangun rumah 3 lantai. Mereka hanya perlu memastikan kalau tingginya tidak melebihi sanatorium. Lantai 1 akan menjadi etalase toko, sedangkan lantai 2 dan 3 akan menjadi kamar mereka berempat. Setiap kamar nanti mendapat 1 kasur dan 1 kotak penyimpanan. Whitehorse memuji ide bagus Uncle Tem. Mereka berempat bisa berbisnis. Lagi pula lokasi yang Uncle Tem pilih sangat strategis karena menghadap pintu masuk utama sanatorium. Menjual apapun di sana pasti akan bisa membuat mereka berempat kaya raya. Persis seperti apa yang dipikirkan Uncle Tem. Versi terbaru mendorong player untuk mengeluarkan kreativitas mereka, mulai dari produksi barang dan terlibat dalam perdagangan. Jika diingat-ingat lagi, pihak developer menekankan jika tujuan dari tanah kosong di game ini adalah untuk menciptakan sistem ekonomi yang secara realistis mencerminkan penawaran dan permintaan. Hal ini akan menentukan persediaan dan perlengkapan para player di masa depan, dan sebagian besar item tersebut kemungkinan besar akan diperoleh melalui perdagangan antar player. Sayangnya sistem kehormatan membatasi jumlah tanah yang bisa dibeli. Kalau tidak, Uncle Tem akan menghemat uang dan membeli semua tanah di sekitar sanatorium sehingga dirinya bisa menjadi pengembang real estate di Wasteland Online. Kau bisa berpikir sejauh ini, itu benar-benar sangat keren. Puji Great Girl. Terus berapa harga tanah di sini? Tanya Night Ten dan Whitehorse. Uncle Tem sudah memeriksanya. Harganya tidak terlalu mahal, yaitu 10 koin perak per meter persegi. Itu artinya mereka harus mengumpulkan 200 koin perak untuk membeli tanah seluas 20 meter persegi yang paling dekat dengan sanatorium sebelum keduluan player lain. Bagaimana kalau ada yang melawan kita? Tanya Whitehorse. Ya gampang, ajak saja mereka bergabung dengan kita, balas Uncle Tem dengan senyum licik. Tanya, bagaimana cara kita menghasilkan uang itu dengan cepat? Ucap Night Ten. Saat ini, pembuatan semen adalah profesi dengan bayaran tertinggi. Namun upahnya hanya 10 koin perak. Dengan bonus produksi 20%, mereka hanya bisa mendapatkan 12 koin perak. Selain itu, tempat pembakaran semen sudah penuh dengan asap. Sudah pasti tidak ada tempat yang tersisa buat mereka. Meskipun ada tempat, Uncle Tem tidak menyarankannya. Untuk melampaui player lain, mereka harus menggunakan cara yang berbeda. Cara yang berbeda? Seperti apa? Tanya Night Ten. Emang apa lagi? Tentu saja dengan berburu, jawab Uncle Tem dengan penuh semangat. Nah nih, berburu, ujar mereka bertiga. Uncle Tem tadi sempat melihat di gudang. Mutan hyena bisa ditukar dengan 5 koin perak. Dan untuk mangsa dengan berat lebih dari 60 pon, setiap tambahan 2 pon akan memberi mereka tambahan 2 koin tembaga. Sontak Uncle Tem langsung terkejut mendengar hal tersebut. Kemudian Uncle Tem menambahi, jika selain mutan hyena, rusa mutan juga dihitung. Harganya untuk setiap mangsa setidaknya 12 koin perak. Dengan mereka berempat bekerja sama, Uncle Tem yakin jika mereka bisa memburu 8 mutan hyena dalam sehari. Penghasilan mereka berempat akan melampaui gaji orang yang membuat semen apabila cara ini sukses. Tapi Whitehorse tidak tahu harus berburu kemana. Taman wetland kebanyakan hanya dihuni oleh burung dan binatang kecil. Akan tetapi, mereka berempat tidak perlu bingung. Night Ten sudah sangat berpengalaman dalam berburu karena sering ikut berburu bersama administrator. Jadi dia tahu tempat-tempat berburu yang paling efisien di sekitar shelter 404. Ditambah lagi, kemarin Night Ten dan administrator berhasil menemukan kawanan rusa mutan yang sedang bermigrasi.
Dengan mengikuti jejaknya, mereka berempat bisa panen besar. Kelompok mereka cukup beruntung karena punya Night 10, player dengan tingkat persepsi tertinggi saat ini. Tapi yang jadi masalahnya, bagaimana cara mereka berburu? Toko senjata masih belum aktif. Sebenarnya mereka tidak perlu mengkhawatirkan senjata. Mereka bisa menggunakan senjata tradisional seperti tombak, ketapel, busur, dan panah. Selama digunakan dengan benar, senjata tradisional ini sudah lebih dari cukup. Tetapi membidik menggunakan busur panah itu sangat sulit. Gradgal sudah bergabung ke tim panahan selama kuliah, dan dia sudah pernah mencoba menembakkan anak panah dengan busur panah profesional. Namun dalam 10 kali percobaan, hanya satu anak panah saja yang mengenai target. Itu pun target luar, bukan target dalam. Pakai busur panah profesional aja sulit, bagaimana busur panah tradisional? Ujar Gradgal. Tapi Uncle Tam menenangkan mereka semua. Dirinya cukup berpengalaman dalam menggunakan busur panah. Masalah panah memanah, serahkan saja padanya. Gradgal cukup fokus membuat perangkap dan melancarkan serangan terakhir. Whitehorse akan menjadi tanker dan berdiri di garis depan. Sedangkan Night 10 bertanggung jawab atas pengintaian target buruan dan keselamatan mereka berempat. Masing-masing dari mereka memiliki peran yang sama-sama penting dalam berburu. Percayalah padaku, line up kita ini sangat kuat, tegas Uncle Tam. Ketika sedang berdiskusi, Chuguang mengamati mereka berempat dari atas sanatorium. Chuguang bertanya ke Little Seven apa inti dari sebuah game. Jawaban pastinya adalah matematika. Lebih tepatnya disebut desain numerik. Hal ini merupakan sebuah seni, dan desain numerik yang luar biasa sudah cukup untuk menjadi sebuah bentuk gameplay. Sebaliknya, plot cerita, grafik, dan setting hanyalah nilai untuk menambah estetika dari sebuah game itu sendiri. Melalui desain skala numerik, kontribusi dan uang yang diperoleh sebagian besar player sehari dapat dipertahankan dalam kisaran jumlah yang wajar. Misal dalam kondisi normal, dibutuhkan waktu 2-3 minggu untuk naik status dari penghuni menjadi penduduk. Jika player butuh waktu lebih dari 1 bulan, yang ada player malah bosan. Intinya harus pas. Waktunya tidak boleh terlalu lama dan tidak boleh terlalu pendek. Ketika player sudah meningkatkan statusnya menjadi penduduk, Chuguang dan Little Seven akan segera menetapkan tujuan baru untuk mereka seperti membeli tanah. Tapi harga yang Anda tentukan terlalu murah, ujar Little Seven. Karena baru awal, sudah pasti harga tanah itu murah. Kedepannya nanti, harga tanah akan terus naik seiring dengan perkembangan outpost. Tapi setelah membeli tanah, para player harus membangun sesuatu di atasnya. Membangun rumah membutuhkan semen, batu bata, dan baja. Hal ini bisa meningkatkan produksi bahan bangunan. Lagian tidak mungkin player ingin rumah mereka terlihat jelek seperti gubuk. Chuguang membatasi 5 meter persegi untuk setiap orang itu ada alasannya, yaitu jika Chuguang tidak membatasinya, zona aman di outpost akan segera dipenuhi dengan gubuk sampah yang tidak berguna. Benar juga ya, ujar Little Seven. Dan setelah rumah selesai dibangun, tidak mungkin dibiarkan kosong. Player pasti akan membutuhkan banyak furnitur seperti kasur, meja, kursi, lemari, dan sebagainya. Dengan cara ini, produksi dan konsumsi akan meningkat secara bersamaan. Ketika player sudah bosan, Chuguang akan merilis status baru, yaitu penduduk kelas menengah, yang memiliki keuntungan bisa memiliki tanah seluas 25 meter persegi. Begitu tembok kedua akan dibangun, mereka tidak akan kekurangan semen, batu bata, kayu, dan baja. Kalau semuanya berjalan sesuai dengan rencana, roda produksi ini akan terus berputar dan berkembang. Ketika player merasa bosan lagi, Chuguang akan merilis status baru, yaitu bangsawan untuk player sepuh.
keuntungan yang mereka dapatkan jauh lebih besar lagi. Senjata, amunisi, makanan, bahan bakar, bahan bangunan, player dengan status bangsawan memiliki kemampuan untuk memproduksinya. Kalau mereka tidak bisa memproduksinya, mereka bisa mengimpornya dari shelter, yang dimana hal itu akan memberikan player baru tugas yang harus dilakukan. Saking fokusnya sama outpost, Choguang sendiri baru membuka basement level B1. Masih banyak rahasia yang belum terungkap di basement shelter 404. Selain itu, Choguang belum tahu pasti jumlah kapsul atau pot pelatihan yang ada di shelter 404 ini. Jadi Choguang akan memikirkan untuk membuatnya sendiri di masa depan nanti. Choguang juga yakin kalau GM generasi pertama yang serba tahu itu pasti menciptakan teknologi hebat yang belum pernah ada sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, Choguang pasti akan tahu rahasia-rahasia apa saja yang disembunyikan sama GM generasi pertama tersebut di shelter 404 ini. Rencana tahap 1 Choguang sudah bisa dibilang sukses. Dirinya berhasil membawa banyak player produktif ke dalam dunia Wasteland. Terjun langsung ke masa industrial bukanlah suatu masalah. Di tahap kedua nanti, seiring dengan bertambahnya jumlah pemain, Choguang akan menarik kelompok penduduk asli Wasteland ke dalam outpost. Mereka akan menjadi seperti NPC yang akan mengambil posisi dasar dalam produksi seperti bertani, penebangan kayu, dan pembuatan semen. Sedangkan para player yang sudah meningkatkan statusnya menjadi penduduk akan dibebaskan dari pekerjaan dasar sehingga mereka lebih berfokus kepada konten yang mereka senangi seperti kreativitas, pertarungan, dan eksplorasi. Lalu di tahap ketiga, idealnya penduduk asli Wasteland yang merupakan NPC dan player bisa membentuk hubungan simbiosis mutualisme. Jika semuanya berjalan lancar, player yang memiliki properti, aset, peralatan, persahabatan, atau bahkan cinta akan menganggap Wasteland Online sebagai kehidupan kedua mereka. Hal ini akan menjadi pendukung ketertiban sehingga membentuk ekosistem permainan yang positif. Choguang juga sadar bahwa segala sesuatunya tidak akan berjalan sesuai rencana. Jadi dia sudah menyiapkan banyak rencana cadangan untuk menghadapi krisis yang tiba-tiba akan datang. Administrator, senyum Anda seperti villain, ucap Little Seven. Villain mana yang sebaik aku, he? Bentak Choguang. Dia sudah membebaskan para player dari keseharian yang membosankan dan memberi mereka 12 jam ekstra dalam hidup mereka. Sebagai balasannya, para player hanya tinggal bekerja keras dan membayar hal ini dengan waktu bermimpi mereka. Para player juga tidak mengalami kerugian apapun. Game Wasteland Online itu gratis, nggak ada mikrotransaksinya. Kesenangan maksimal Wasteland Online ini bisa mereka dapatkan tanpa harus mengeluarkan uang asli sepeser pun. Dan singkat cerita, kelompok player sepuh pun sudah siap berangkat untuk berburu. Pasukan Dogs Body akhirnya berangkat. Tapi karena nama timnya susah, kita panggil aja kelompok ini dengan nama kelompok Mega Banteng. Karena cukup lelah, Choguang ingin kembali ke dalam shelter dan menyerahkan permasalahan outpost ke Little Seven. Di sisi kelompok Mega Banteng, Naiten sudah sangat sering ikut berburu dengan Choguang. Jika Naiten nanti pulang dengan tangan kosong, maka Choguang akan sangat kecewa dengannya. Kemudian panel berpindah ke basement level B1 di ruang pot pelatihan. Akhirnya si Tobrut yang kemarin game over kembali login. Yes, akhirnya aku kembali, teriak si Tobrut sambil kegirangan. Dan sayang sekali, chapter pun berakhir sampai di sini. Bagaimana cara si Tobrut beradaptasi dengan game Wasteland Online versi terbaru ini? Kita akan lanjut lagi di episode berikutnya. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa kultivasikan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.